Pasti ada sesuatu yang Dimas lakukan itu. Pasti ada sesuatu ini sama teman. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu masih santai kalau mau keluar. Orang bilang muka rezeki ini, insya Allah ya. Pak, maksudnya apa Pak? Dimas itu apa Pak? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara apa? Acara ngopi bareng bersama Pak Razi. Oke Dimas. Iya. Tahu nggak kopi inspirasi ini dapat di mana? Saya bilang tadi di lantai 7 Keling Tower. Kerana program ini sebenarnya salah satu yang mendukung program kita ini adalah China Bistro. Kenapa kita wujudkan restoran China Bistro di Keling Tower ini? Kopi inspirasi apa? Namanya kopi inspirasi. Sesuai dengan misi dan visi saya lah, memberi satu inspirasi kepada mereka yang mengenali saya. InsyaAllah lah ya. Kerana kalau jejak langkah saya tu panjang Dimas. Sebab itu insyaAllah lah saya bisa dibuat satu buku bagaimana perjuangan saya. Akhirnya saya menjejakkan kaki di bumi Indonesia ini. Ya, ini China Bistro ini siapa yang pernah ke Malaysia, dia nggak di sini, dia di sana, lantai sebelah sana, di samping sana itu, di ruangan sebelah sana itu. Siapa yang pernah menjak kaki di Malaysia itu, Malaysia terkenal dengan teh tarik, roti canai. Jadi kita bawa cook daripada Malaysia itu untuk menyiapkan roti canai. Jadi kalau kita nggak bisa ke sana, kita bisa rasakan di sini. Ya, jadi thank you ya China Bistro. Wah, insyaAllah. Tadi juga sempat waktu makan, sempat ditawari roti itu apa? Roti canai. Roti canai. Iya, tapi belum sempat. Nanti cobalah lepas ini. Cobalah lepas ini. Yang tidak akan terdapat di mana-mana. Cuma terdapat di sini sajalah ya. Okey, ini bukan untuk iklan ya guys. Enggak. Ini sebenarnya kita berbalik kepada Dimas ini. Ya, dekat-dekat Dinas. Memang Dimas ini nama ya, Dimas ini. Iya. Nama dalam KTP Dimas. Nama dalam KTP. Apa maksud Dimas itu? Enggak tahu. Oh, enggak tahu, enggak apa-apa ya. Pak, maksudnya apa Pak? Dimas itu apa Pak? Enggak apa-apa ya. Kadang-kadang Dimas itu cantuman kepada bapa dengan mak dia, mama dia, enggak paham lah ya. Ataupun mungkin orang tua inginkan Dimas menjadi dinaskah, kepala dinaskah, kita enggak tahu ya. Tapi insyaAllah yang pastinya apabila orang tua memberi nama kepada kita tu, pasti maksudnya itu memberikan satu kebaikan buat kita. Ya, pasti. InsyaAllah lah ya. Nanti pulang ke rumah dia ditanya apa maksud Dimas itu ya. Iya. InsyaAllah ya. Okey Dimas ya. Orang yang sukses. Ini kisahnya guys ya. Orang yang sukses itu sebenarnya ada dua. Satu kerana keluarganya sukses, maka dia mewarisi kesuksesan keluarganya itu. Keluarganya ada melakukan sesuatu, dia mewarisinya itu. Ada satu orang lagi, dia berjuang daripada titik nol itulah ya. Tapi pasti dalam dia berjuang dari titik nol itu ada seseorang yang membimbing dia, mentor dia, mengangkat dia untuk menjadi dia orang yang sukses itu, Dimas ya. Gaya macam Dimas ini terkenal ini, tiba-tiba kehidupannya berubah 180 darjah. Bisa begitu ya? Bisa saya katakan begitu ya? 180 atau 360 darjah? 360 balik lagi. 360 balik lagi, tambah-tambah lagi. Pasti ada kejadian yang berlaku yang membuat kehidupan itu tiba-tiba saja berubah gitu ya. Jadi sebab siapa yang menemukan Dimas dan mengangkat Dimas sampai menjadi seorang selebriti yang cukup terkenal saat ini dengan usia yang begitu muda, 19 tahun, Dek. Coba Dimas cerita dikit. Iya, jadi yang awal yang viralin itu namanya Dania. Dia yang videoin saya pertama kali lagi jualan bakso. Jadi sebenarnya itu video udah lama, sekitar bulan Maret atau April. Baru viralnya bulan kemarin. Ya. Terus Dania ini sebagai orang yang menyalurkan rezeki kepada saya, alhamdulillah. Dan yang mengangkat saya jadi selebriti seperti sekarang itu dari tim Rans sendiri. Yang mendidik saya, yang mengajarkan saya dari tim Rans. Tim Rans. Iya. Arapi juga. Terima kasih buat Arapi, Mbak Gigi. Ya. Mungkin rezeki muka mirip-mirip kayak Raffi je saya lihat ini. Alhamdulillah. Apa sebenarnya ya? Siapa nama yang tadi? Dimas. Siapa nama? Dimas. Bukan yang cewek. Dania. Dania ya. Dania.
Saya mau tanya ya, Ya. apa yang membuat, kan banyak penjual bakso itu. Iya. Kenapa Dania ini yang Dimas pula yang dia rakamnya, dibikinkan video ini, dia sharekan itu. Kenapa dia? Pasti ada sesuatu yang Dimas lakukan itu. Pasti ada sesuatu ini. Oh, nggak tahu ya? Oh, nggak tahu saya. Soalnya saya sama dia tuh dulunya nggak saling dekat kenal, kan? nggak Saling kenal nggak ya? dekat, bukan teman, cuma sebatas penjual sama pembeli, sebatas itu. Cuman alhamdulillah sekarang ya akrab, saling ngobrol, jadi kenal. Oh gitu ya? Iya. Mungkin, saya rasa kemungkinan lah, kerana di saat dia membeli, kemungkinan ya, mungkin Dimas melayaninya dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik. Mungkin lah. Oh iya, mungkin. Yang kedua pula, mungkin dia melihatkan seorang anak yang dalam keadaan usia muda ni tadi dengan ikhlas membantu usaha orang tua. Ini sebenarnya akan sesuatu yang kita lakukan kebaikan itu, insya-Allah Tuhan akan memberikan satu pertolongan melalui orang lain. Seringkali kita ini saya percaya begitu di dalam kehidupan ini. Saya juga. Dan sebab itu kemungkinan jadi dia melihatnya, oh Dimas ni macam Raffi muda gitu, maka dia ambil lah, kita dia viralkan. Jadi sebenarnya ini sebenarnya kita harus mempercayainya bahawa ini sebenarnya adalah datang pertolongan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimas harus yakini dan percaya ini. Iya. Oh gitu. Buktinya ya. itu kejadian sama saya, Pak. Ya, ya. Iya. Insya-Allah lah. Oh ini dikatakan rezeki dia runtuh ni tadi ya. Yang datang tiba-tiba 360 darjah. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Oh. Om ini Dimas dulu sebelum berhijrah ke Jakarta ini, sesuatu yang berlaku kepada Om ini adalah sampai satu tahap dan ketikanya itu mungkin kerana kehidupan begitu susah sekali, sulit sekali, sampai merasakan bahawa apakah saya ini dilahirkan tidak berkesempatan untuk menjadi orang yang bahagia. Apakah saya dilahirkan tidak berkesempatan untuk menjadi orang yang sukses? Apakah saya dilahirkan tidak bisa menjadi seorang suami yang dibanggakan oleh isteri dan anak-anak? Ini sering pertanyaan yang sering dikemukakan pada saya. Dan akhirnya dengan pertanyaan ini, maka saya sampai ke satu tahap menjadi satu, kalau dalam bahasa Melayu, dendam kesumat. Tahu tak dendam kesumat? Dendam yang tersimpan. Dendam yang benar-benar tersimpan lama, dendam itu. Sampai saya merasakan bahawa kasih saya satu kesempatan, dengan kesempatan peluang itu tadi, insya-Allah yang gelap akan saya jadi terang, ibaratnya begitulah ya. Lautan yang dalam akan terasa cetek, akan direnangi, ibarat begitulah. Jadi kadang-kadang pujangga-pujangga yang mengatakan lautan api sanggup direnangi, itu kadang-kadang benar itu. Di saat kita benar-benar dalam keadaan yang memerlukan itu, insya-Allah sesuatu itu walaupun besar kelihatan kecil kan buat kita. Intinya saya rasa benda-benda begini mungkin terjadi buat kepada Dimas jugalah ya. Alhamdulillah ya. Jadi satu lagi ya, saya mau tanya satu soalan ni lah yang dengan anak muda yang cukup luar biasa ini, kisah suka dan duka. Lagu dia, bukan lagu itu. Kisah suka dan duka menjadi seorang selebriti itu tadi. Dia punya suka dan duka ya. Apakah berdampak pada omset penjualan baksonya itulah. Dia pasti ada dia punya pahit manis itu tadi kan. Kerana ada orang tu dia ingat sebagai seorang selebriti ni, seorang sukses itu enak banget itu, dukanya enggak ada. Jadi saya mau kisah suka dan dukanya tadi. Cuba cerita dikit. Iya. Buat aku pribadi sih kisah sukanya mungkin jadi memiliki banyak pengalaman di dunia entertain, kenal banyak artis senior, banyak ilmu yang didapat juga. Jadi banyak ngobrol sama artis senior, jadi kan ilmunya mereka juga banyak mengajarkan kepada saya gimana harus tampil depan kamera, gimana saya harus bersikap, attitude-nya gimana. Terus ya masih banyak lagi ilmu yang didapat. Itu sukanya. Terus duka. Kalau dukanya mungkin ya masalah waktu itu, Pak. Jadi berkurang waktu sama keluarga, sama teman. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu masih santai, kalau mau keluar rumah ya it's okay gitu. Nggak ada masalah. Gitu ya. Kalau sekarang kan ialah sesuatu dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang suka dukanya itulah. Kayak macam contohnya waktu kita susah-susah dulu, kita siap
Kalau di Malaysia itu sungai, di sini panggil apa? Kali ya? Sungai itu. Saya ingat waktu saya muda-muda dulu, mandi-mandi, baling-baling, perang-perang tanah begitu ya. Tapi bila kita sudah berubah kehidupan itu sesuatu yang kita rindukan walaupun sederhana, tapi satu yang sentiasa menjadi ingatan kita itu tadilah. Okey. Ini dia pula. Sebagai orang tua, bagaimana sikap orang tua Dimas memiliki anak seorang selebriti? Harusnya soalan ini kita tanya kepada orang tua dia. Guys kalau tanya pada dia kadang-kadang jawapannya, tapi sekarang ini jujur ya. Jujur ya. Pernah enggak cuba jawab dengan jujur? Apa? Bagaimana penerimaan orang tua, sikap orang tua pada Dimas dahulu dan sekarang? Apabila Dimas menjadi seorang selebriti ini, bagaimana cara orang tua? Cara dia ngobrol dengan kita, cara dia ngobrol dengan Dimas, cara dia melayani Dimas, apakah berbeda? Dulu dan sekarang ini? Tidak, enggak ada bedanya. Enggak ada beda. Apapun yang mau saya lakuin, orang tua support. Ya, gitu. Iya. Cuman kan kalau soal perasaan pribadi, mungkin orang tua yang lebih tahu. Oh gitu ya. Tapi yang saya tahu, mereka support saya. Dimas, Ya. saya mau tanya Dimas. Ya. Terutamanya ibu dan ayah kita lah. Ya. Sebab itu kadang-kadang dalam kata-kata pujangga mengatakan kasih bapa sepanjang jalan. Ya. Kasih ibu sampai ke syurga, kata dia. Intinya adalah begini ya. Seorang ibu ini jasanya kepada kita, kepada Dimas ini terlalu luar biasa. Di saat Dimas sudah sukses begini, Dimas Dimas bagi dia 100 miliar pun contohnya lah, tidak akan terbalas jasa orang tua itu. Sebab itu kita bilang jasa orang tua itu tidak terbalas. Sebab itu dalam agama kita mengatakan bahawa redha orang tua, redha ibu itu adalah redhaku, kata Allah. Mengenangkan kepada jasa itu. Dimas tahu enggak bagaimana cara membalas jasa orang tua? Enggak, saya enggak pernah tahu. Enggak pernah tahu ya? Apapun yang saya kasih, sepertinya enggak cukup. Enggak cukup. Gini, Om bagi satu tip. Bagaimana caranya untuk membalas jasa orang tua itu adalah, sebenarnya Om mengingatkan Dimas, mengingatkan anak-anak Om jugalah. Cara membalas jasa orang tua kita adalah menjadikan diri kita anak yang baik. Kalau bisa anak yang soleh dan soleha. Anak yang berjasa kepada orang lain, anak yang sukses, insya-Allah ini bisa membalas jasa mereka, jaga nama baik mereka. Ini satu cara membalas jasa mereka, ya. Dan jagalah sampai kapan-kapan pun, ya. Jadi guys, insya-Allah inilah kisah yang cukup menarik daripada anak penjual bakso ikan. Daripada dulu yang tidak dikenali sekarang menjadi tenor, yang dikenali dengan usia 19 tahun sampai ya kalau kita lihat mukanya memang benar mirip-mirip muka seorang artis selebriti kita Raffi Ahmad ini, orang bilang muka rezeki ini, insya-Allah ya. Dan kita doakan semoga beliau sukses terus sampai kapan-kapan pun, insya-Allah ya. Jadi ingat pesan daripada Om kepada Dimas, bicaranya beginilah, apabila kita melihat bintang di langit, jangan lupa rumput di bumi. Tahu maksudnya apa itu? Tahu. Apa maksudnya? Teruslah membumi. Terus Gitu. InsyaAllah di saat kita sukses bagaimanapun, ingatlah asal-usul kita. InsyaAllah itu akan membuat kita sentiasa mengingati siapa diri kita sebenarnya. Dan ini sebenarnya satu protection supaya kita dikenali pun kita tidak akan menjadi seorang yang sombong, kita tidak akan menjadi seorang yang lupa diri. Dan insya-Allah kalau kita hindari sifat-sifat itu, kita akan dijagai oleh malaikat tentera Allah ni tadi lah, menuju jalan kesuksesan itu tadi. Guys, kesimpulannya itulah yang ingin kita sampaikan, dan quote daripada saya buat teman-teman sekalian, ingatlah kita lahir di muka bumi ini sebenarnya bukan untuk diri kita, tapi untuk membantu orang lain. Ini telah dilakukan oleh seseorang yang melakukan kepada Dimas tadi. Inilah kehidupan. Kita lahir di muka bumi ini adalah untuk membantu orang lain. Ingat, kalau kita tidak bisa membantu orang lain pun, tolong jangan kita sakiti orang lain. InsyaAllah ini adalah pedoman-pedoman untuk kita bahagia dan sukses di muka bumi ini. Okey guys, sampai kita ketemu lagi di program yang berikutnya. Salam sukses, salam bahagia. Doa saya semoga anda terus sehat dan sukses dunia akhirat. Okey guys. Terima kasih Bapak. Halo teman-teman.
Nama aku Dimas. Pokoknya kalian jangan lupa nonton Ngopi Bareng bersama Bapak Razi di YouTube channelnya Bapak Razi. Tonton. Pokoknya subscribe, like, komen.